Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Anas Fazrul Faras. Saya mahasiswa dari program studi ilmu komputer Fakultas Teknologi dan Bisnis Universitas Yasin Madani. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai use case dalam mata kuliah desain dan pemrograman berorientasi objek. Materi yang pertama ada definisi. Use case ini adalah bagian dari UML atau Unified Modeling Language yang menunjukkan bagaimana user berinteraksi dengan sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Use case menjelaskan langkah-langkah atau alur yang terjadi antara sistem dan user dalam menyelesaikan suatu proses. Lalu selanjutnya fungsi. Di sini ada 3 fungsi, yaitu yang pertama, use case ini dapat membantu tim pengembang untuk memahami kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai oleh pengguna. Lalu kedua, untuk menggambarkan alur interaksi antara pengguna dan sistem, termasuk langkah-langkah yang diambil oleh pengguna dan respon sistem. Dan yang terakhir, untuk menjadi dokumentasi sistem yang berguna untuk pemahaman, pemeliharaan, dan pengembangan lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada simbol-simbol dalam use case. Simbol yang pertama adalah simbol user yang digambarkan dengan simbol orang yang mewakili pengguna yang berinteraksi dengan sistem. Lalu selanjutnya ada use case yang digambarkan dengan bentuk oval yang mempresentasikan layanan atau aktivitas yang dapat dilakukan sistem atas permintaan user. Lalu ada garis lurus dan ada tanda panah di ujungnya. Ini untuk menghubungkan user dan use case yang disebut asosiasi, yang menunjukkan hubungan partisipasi. Lalu ada simbol generalisasi yang berupa garis putus-putus dengan panah, digunakan jika terdapat aktor atau use case yang merupakan turunan dari entitas yang lebih umum. Lalu ada simbol include untuk menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Dan yang terakhir ada simbol extend untuk menunjukkan bahwa adanya fitur tambahan yang dijalankan hanya dalam kondisi tertentu. Selanjutnya adalah contoh dari diagram use case. Jadi di sini ada satu contoh use case sistem informasi kampus yang menggambarkan tentang interaksi antara dua aktor utama, yaitu yang pertama dosen dan yang kedua mahasiswa. Dengan sistem ini, dosen memiliki 3 aktivitas utama, yaitu yang pertama input nilai, yang kedua input kehadiran mahasiswa, dan yang ketiga adalah cek nilai. Sedangkan mahasiswa hanya memiliki satu akses, yaitu cek nilai. Setiap aktivitas dalam sistem ini mengharuskan pengguna melakukan proses login terlebih dahulu yang ditunjukkan dengan hubungan include dari semua use case ke use case login. Selain itu, terdapat hubungan extend dari use case cek nilai ke cetak nilai yang menunjukkan bahwa mencetak nilai ini merupakan tambahan fitur yang dapat dijalankan jika dibutuhkan setelah mahasiswa atau dosen mengecek nilai. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Use case sangat penting dalam analis dan perancangan sistem yang menggambarkan interaksi antara user dan sistem. Dengan use case,
kebutuhan fungsional sistem dapat dikomunikasikan dengan jelas, dipahami oleh semua pihak, dan dijadikan dasar dalam proses desain, pengembangan, serta pengujian. Oke, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.